Oke, welcome back to my channel. Jadi hari ini kita akan bahas lagi tentang timnas Indonesia yang akan menghadapi Jepang besok. Langsung kita masuk ke intro. Oke, jadi sudah tadi saya sebutkan. Jadi di bulan ini, bulan November adalah ada FIFA Match Day lagi, yaitu lanjutan dari kualifikasi Piala Dunia 2026. Zona Asia round 3. Jadi tanggal 15 Indonesia menghadapi Jepang besok, dan selanjutnya menghadapi Arab Saudi di tempat yang sama, yaitu di Stadion Gelora Bung Karno. Dan dua laga tersebut adalah mainnya home semua. Jadi kita prediksi dulu yang lawan Jepang ya, yang besok akan kita mainkan. Oke, jadi setelah kabar Kevin Dix sudah dinaturalisasi, dan kemarin video saya sebelumnya mengatakan bahwa lewat pernyataan Pak Erick atau Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, yang menyatakan Kevin Dix sudah didaftarkan, tapi untuk administrasinya bisa atau tidak masih menunggu hasil. Dan akhirnya sudah dibuka juga oleh Pak Erick dan perwakilan dari PSSI, Pak Arya Sinulinga, maupun dari media juga, bahwa Kevin Dix fix akan bermain menghadapi Jepang. Artinya memang dia sudah didaftarkan sebelumnya jauh-jauh hari, meskipun administrasinya masih belum mendapat kepastian ya sebelumnya, tapi sekarang sudah mendapatkan kepastian. Artinya Kevin Dix sudah siap akan bermain menghadapi Jepang dan pastinya akan menghadapi Arab Saudi. Nah, kabar yang kurang menyejukkan juga datang dari timnas lewat dari lini belakang di posisi bek tengah, yaitu adalah Mads Hilger, yang kemarin masih tanda tanya apakah dia bisa bermain untuk timnas atau tidak, setelah sebelumnya menurut kembali lagi dari Erick Thohir, Mads dipastikan akan absen. Tetapi banyak kalangan netizen yang tidak percaya, karena ya itu efek dari seringnya PSSI membuat surprise kejutan di menit-menit akhir atau masa-masa injury time, extra time, ini membuat netizen masih berharap di last minute gitu. Jadi menjelang 1-2 hari pemusatan latihan atau training campnya ya, sebelum menghadapi Jepang ini, banyak netizen yang berharap Mads akan bergabung, karena memang 27 poin pertama Mads Hilger ada sebelum ada penambahan satu pemain, itu Kevin Dix maksudnya. Dan Mads Hilger dipastikan oleh FC20 tidak bisa datang ke Indonesia untuk memperkuat timnas, karena memang sedang pemulihan cedera. Meskipun di pertandingan kemarin sebelumnya Mads yang diberitakan cedera akhirnya dimainkan juga ya, meskipun digantikan di babak kedua saat menahan imbang tim kuat Ajax Amsterdam. Dan ini yang membuat kembali lagi netizen Indonesia itu jadi perbincangan di khalayak ramai, bahkan ini lewat seantero dunia ya. Setelah, kalau biasanya kita perang itu sama sesama ASEAN lah, sama fansnya Malaysia, fansnya Vietnam gitu, kadang dengan fans Thailand ya, tapi ini sudah mendunia. Jadi kita tuh sekarang banyak banyak fans FOMO yang mungkin umurnya baru belasan tahun atau mungkin baru 20 tahunan, yang memang secara ngefans atau mensupportnya itu ya dengan cara kekinian ya. Artinya mereka cepat cinta dan cepat juga benci gitu. Jadi misalkan ada pemain Indonesia yang akhirnya abroad atau dipinang atau direkrut oleh klub luar negeri, jadi kita tuh followernya meningkat si klub tersebut, termasuk si pemain ya. Tapi jeleknya itu ya, pada saat sering-sering disanjung, lalu pemain kita tidak dimainkan atau jarang dimainkan, banyak kritikan pedas, bahkan banyak lontaran-lontaran bahasa-bahasa kasar ya, seperti yang dialami oleh Mads Hilger dan juga klubnya FC20, yang mungkin klub ini pun kaget ya. Mungkin dia baru merasakan adanya naik engagementnya mungkin setelah Mads Hilger resmi menjadi WNI ya di bulan Oktober kemarin gitu. Jadi dampaknya mungkin agak cepat, karena ya dengan Mads Hilger jadi pemain timnas, dan klubnya pun secara tidak langsung followernya akan bertambah gitu. Nah, banyak netizen yang nyerang akun FC20. Pada FC20 mengkonfirmasi bahwa beberapa pemain yang dipanggil timnas dari level senior maupun junior, dan tidak ada Mads Hilger. Jadi diserang akun FC20 ini maupun si akun Mads Hilger ya, yang banyak diserang. Dan ini yang sangat kita sayangkan loh. Jadi tolonglah gitu, bener kata Pak Arya Sinulinga juga ya, kita hormatilah untuk keputusan Mads Hilger sendiri, keputusan dari klubnya. Soalnya gini, oke, membela timnas ada kewajiban, terus karena lebih memilih memulihkan cedera, dianggap tidak nasionalis meskipun dia adalah pemain yang baru dinaturalisasi ya. Terus juga netizen banyak yang mengupas tentang beberapa pernyataan Mads yang dulu sempat menolak, sempat tidak
melirik timnas Indonesia, lebih menunggu timnas Belanda. Jadi dikorek-korek lagi nih yang cerita-cerita lama. Sebenarnya itu tuh nggak perlu dilakukan sih. Cuman ya gimana netizen Indonesia yang banyaknya hampir 200 berapa 80 juta atau 285 juta yang tidak bisa kita hentikan ya, karena memang sekarang ini kuota itu sangat gampang, sangat murah, jadi ngetik gitu pun gampang gitu. Jadi banyak yang mengetik secara tidak bertanggung jawab gitu. Bukannya mensupport membangun yang lebih baik, tapi banyak yang berbicara kasar, lebih ke apa ya tidak bertanggung jawab lah. Nah itu harus dihapuskan. Oke, berarti fix kita akan kehilangan Max Hilger di lini belakang, tetapi sepertinya Sintayong memang tidak akan menambah pemain lagi ya. Meskipun ya seperti video saya sebelumnya, Asnawi memberikan kode bahwa dia siap bila dibutuhkan atau dipanggil atau ada yang cedera gitu ya. Tapi sejauh ini sih di timnas belum ada yang cedera. Meskipun kemarin ada yang sempat bilang cedera ringan seperti Orat Mangun ya, Verdong atau Jordi Amat gitu. Nah mungkin kalau Jordi Amat para netizen bilang ya nggak apa-apa lah gitu. Kalau Orat Mangun ini pemain penting, Verdong juga pemain penting, pemain kunci juga di satu kesatuan formasi 3-4-3-nya Sintayong. Nah, dengan masuk ke Kevin Dix, kita akan bahas nih di mana posisi dia sebaiknya atau seharusnya. Kita melihat pada saat kemarin di Liga Champion kalau nggak salah, atau di Liga bukan Champion, di Europa League kalau nggak salah ya. Jadi Kevin Dix itu sempat mencetak gol lewat tendangan penalti dan dia banyak berkontribusi untuk klubnya. Dan sejauh ini kalau nggak salah dia sudah mencetak 7 gol, 2 assist kalau nggak salah ya. Nah ini berarti artinya membuktikan bahwa dia bukan penyerang, dia bukan seorang goal getter, tapi dia fullback, wingback yang benar-benar produktif secara ini, meskipun mungkin banyak bola dari penalti ya. Tapi kita belum lihat ya apakah Sintayong akan memainkan di posisi fullback, wingback, atau memang menjadi back tengah. Banyak media olahraga yang menyebutkan bahwa nanti 3 backnya itu adalah Jay Itzes, Kevin Dix, dan Justin Hubner atau Rizky Ridho ya, karena Jordi Amat mungkin opsi berikutnya. Nah ini yang saya juga masih belum bisa konfirmasi ya, karena sepertinya memang Kevin Dix ini pemainnya seperti Sandy Walsh ya, yang dia bisa di berbagai posisi, back tengah, back kanan, wing back, bahkan Sandy Walsh pernah dicoba menjadi gelandang bertahan gitu, membantu lini tengah. Ya kita belum lihat juga nih, tapi kemungkinan sih sudah diformasikan bahwa Kevin Dix akan membantu di lini belakang. Cuma menurut saya sih agak sayang aja ya, seorang Kevin Dix itu yang secara attacking bagus, ada baiknya dimainkan di posisi fullback, atau kalau formasi 3-4-3 di fullback, di wingback kanan saja ya, bergantian dengan Sandy Walsh, atau Sandy Walsh bisa digeser ke back tengah, maksudnya gelandang tengah. Ya kita bisa lihat nanti, karena memang video ini saya buat sebelum masuknya satu hari menjelang press conference pertandingan ya. Biasanya 23 pemain atau 24 pemain yang akan diumumkan resmi menghadapi Jepang ini baru diumumkan satu hari sebelumnya. Jadi belum ada berita resmi official juga. Dari 27 pemain ini yang akan dicoret antara 3 sampai 4 pemain ya. Belum kita lihat. Yang kita lihat ini adalah Sayuri bersaudara akhirnya bisa bergabung bareng-bareng, tidak terpisah, dan kita belum lihat apakah keduanya akan dimasukkan dalam 23 pemain Sintayong menghadapi Jepang, atau memang ada yang tergusur atau dua-duanya tidak masuk. Skema seperti kemarin yang diceritakan Elinor Yanders hanya main di melawan Bahrain saja, saat menghadapi China dia tidak dimainkan. Sintayong beralasan bahwa ini masalah taktik, justru taktiknya agak sedikit blunder ya. Nah itu dia. Jadi sejauh ini formasi 3-4-3 ini kan menghadapi Jepang. Jepang sekarang berada di posisi pertama dengan rekor 3 kali kemenangan dan 1 kali hasil imbang dengan nilai 10. Di puncak klasemen beda 5 poin dari peringkat 2, 3, dan 4 dengan nilai sama 5 poin Australia, Arab Saudi, dan Bahrain. Indonesia ada di peringkat ke-5 dengan 3 poin. Disusul posisi terakhir ada China dengan 3 poin juga, karena China kalah selisih gol dengan Indonesia ya. Nah ini peta kekuatan bagaimana. Nah, kalau yang saya lihat secara peringkat, Jepang ada di 20 besar ya. Sehingga Indonesia sekarang ada di 130, sempat ke 129, turun satu peringkat. Secara peringkat sangat jauh sekali. Mereka sudah kelas dunia, mereka langganan Piala Dunia, dan di dalam 2 edisi Piala Dunia ini mereka sering mengalahkan tim kuat seperti Jerman, maupun tim-tim lainnya, Spanyol mereka kalahkan. Jadi memang ini Jepang udah levelnya memang sudah jauh dengan kita yang baru mulai berkembang 1-2 tahun belakangan ini. Cuman tetapi dengan kondisi yang sangat bagus, suasana yang kondusif, vibes pemain juga semua terlihat pada saat latihan menikmatinya. Sepertinya kita ada
kepercayaan diri tinggi, apalagi kita kan bermain di hadapan eh, hampir full 80.000 kalau 85.000 kapasitas Stadion Gelora Bung Karno ini, menjadi pemain ke-12 tanda kutip, artinya bisa menjatuhkan mental lawan juga ya. Meskipun begitu saya nggak bisa sesumbar apakah nanti Indonesia bisa mengalahkan Jepang. Sekedar mengimbangi saja kita sudah bagus. Saya berharap sih permainan sangat condong ke Indonesia ya, meskipun Jepang sangat jauh levelnya. Mereka punya di depan ada siapa? Striker Celtic, Furuhashi Maeda. Mereka juga punya Junya Ito dari Liga Perancis. Mereka juga punya Koro Mutoma dari Brighton, Daru Kubo dari Real Sociedad yang kemarin baru saja mengalahin Barcelona ya. Di lini tengah juga ada De Cikamada. Banyak pemain yang bagus, regenerasi mereka terus-menerus berkembang. Pemain yang tua digantikan pemain yang calon baru lagi dan langsung abroad lagi, dan mereka sekarang memiliki dua pemain terbilang naturalisasi ya, karena mereka punya satu kiper. Saya kurang ini confirm apa negaranya mana gitu, mungkin tapi dari Afrika, namanya Zion Suzuki, kiper asal AC Parma Serie A Liga Italia, dan juga satu lagi Zol Fujita, gelandang dari timnas Jepang ini. Nah, komposisi pemainnya sih kita lihat sepertinya Jepang lebih condong ke 4-4-2 atau 4-3-3 melawan Indonesia yang 3-4-3 dan 3-5-2. Pastinya Jepang akan mengambil inisiatif menyerang, meskipun karena kemarin mereka kehilangan 3 poin ya di kandang saat dikejutkan oleh Australia yang tampil kurang bagus, tapi pada saat menghadapi Jepang di kandang Jepang, Australia berhasil memaksakan hasil draw. Artinya mereka pun akan habis-habisan jika mereka menang menghadapi Indonesia. Asa lolos langsung terlihat ya. Jadi hanya tinggal ini pertandingan ke-5 dan akan mulai lagi pertandingan ke-6-nya dengan gampang untuk lolos ke Piala Dunia 2020 nanti di Amerika ya. Nah, saya berharap sih skor menjadi imbang. Tapi kalaupun kalah, saya yakin Indonesia kalahnya pun akan sangat tipis. Ya, marilah kita berharap dengan kekuatan tambahan seperti Kevin Dix, meskipun kehilangan Max Wilger, kita bisa setidaknya merusak permainan dari lini tengah Jepang, dan Tom Hai, Nathan Choaon, dan Ivar Jenner akan harus siap dimaksimalkan di lini tengah, terutama si siapa Tom Hai ya. Buat saya untuk Coach Shin jangan lagi bereksperimen ini permain di kandang meskipun ini lawan Jepang. Nah, sepertinya Coach Shin akan menilai Jepang ini seperti strategi melawan China, akan terpusat di tengah dan harus punya 2 breaker lagi. Kemungkinan sih Ivar Jenner dan Nathan Choaon ya. Tapi saya mau ada Tom Hai yang ada di sana sebagai penyuplai bola dan juga inisiatif shooting dari luar kotak penalti. Ya, persentase untuk peluang saya berharap 50-50 atau mungkin 45-55 ya untuk Jepang ya. Tapi berharap juga siapa tahu kita bisa mulai mencuri kemenangan, karena ya di grup ini tidak ada yang tidak mungkin, banyak kejutan, banyak hal yang tidak terduga, termasuk drama, termasuk trik-intrik apa yang dulu Indonesia belum sempat dapatkan pengalaman, sekarang didapatkan ya, dan harus lebih waspada lagi. Dan wasit saya belum dapat kabar dari mana, apakah dapat dari Arab lagi kita belum tahu ya. Terima kasih sudah menonton video saya. Salam olahraga.